Hai guys, apa kabar? Kali ini aku lagi mau berbagi informasi gimana sih caranya untuk pengajuan visa turis terbaru berdasarkan pengalaman dari salah satu anggota keluarga aku yang datang ke Prancis dengan visa turis. Oke, yang pertama kita mulai dari pengajuan visa turis hanya bisa dilakukan di TLS Kontak yang sekarang sudah berada di Plaza Indonesia Tamrin, oke? Dan kemudian kita masuk lagi dengan persyaratan-persyaratan yang harus teman-teman ketahui. Sekarang kalau teman-teman mau mengajukan visa, teman-teman harus masuk dulu ke yang namanya Visa Wizard, yang dimana Visa Wizard ini nanti akan menjelaskan dokumen-dokumen apa saja yang menjadi persyaratan untuk pengajuan visa turis tersebut. Teman-teman klik aja langsung di browser Google Chrome Visa Wizard, nanti akan langsung ditunjukkan seperti apa itu Visa Wizard. Oke, ketika telah masuk nanti ada di formnya itu ada nama, umur, tujuan kamu ke Prancis apa. Nah, di situ nanti setelah kamu isi semua kolom-kolomnya, nanti akan muncul semua persyaratan yang dibutuhkan. Sekarang aku sudah masuk di dalam form Visa Wizard ini. Jadi modelnya seperti ini. Ya, ini hanya sebagai contoh saja, oke? Oke, jadi yang harus teman-teman ketahui, sekarang ini pengajuan visa turis itu agak lebih susah kalau teman-teman pengajuannya sendiri tanpa diundang atau tanpa travel agent, karena memang pembatasan banget imigran untuk masuk ke area Schengen, ke Schengen area ya. Jadi bila teman-teman pakai pakai travel agent, karena visa yang di apply oleh travel agent itu kesempatan di approve-nya itu bisa 75% lebih besar daripada visa pengajuan sendiri dan tanpa diundang. Gitu teman-teman. Jadi lebih baik pakai travel agent atau diundang oleh salah satu teman, kerabat atau keluarga yang berada yang nikah sama orang Eropa. Seperti itu. Jadi kali ini kita spesifiknya balas visa Schengen ke Prancis turis ya. Jadi namanya visa Schengen long stay, short stay, oke? Jadi di sini sudah ada dokumen-dokumen apa saja sih yang dibutuhkan kalau kita mengajukan visa turis. Yang pertama itu adalah foto berwarna plus kartu keluarga yang mencantumkan alamat tempat tinggal terakhir jika Anda adalah warga negara dari negara tempat Anda tinggal. Jadi kita hanya mencantumkan kakak kita yang terupdate terbaru ya. Walaupun kamu misalnya contoh ngekos di Kuitang tapi rumah kamu di Salemba, pakai aja yang itu sama sekali tidak ada masalah dimanapun kamu tinggal. Yang penting itu memang masih aktif kartu keluarganya. Yang kedua, yang foto juga. Jadi gini teman-teman, waktu pengajuan kebanyakan aku dan keluarga aku tuh kita pakai yang namanya TLS Kontak Premium Long. Karena Premium Long itu kamu dilayani dari A sampai Z gitu. Jadi semuanya itu bener-bener lebih mudah untuk pengajuan kamu. Kamu dilayani VVIP, di mana kamu hanya datang, duduk sama customer service di ruangan ber-AC. Terus kamu bisa dapat snack juga, bisa ada minuman juga di situ seperti kopi, teh dan lain-lain. Kamu bisa nyantai banget. Terus semua pertanyaan-pertanyaan dari kolom-kolom formulir tersebut bisa kamu isi bersama customer service yang ada di sana, yang dimana nanti kamu di-guide untuk menemukan jawaban-jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari formulir tersebut ya. Jadi kalau emang kamu niat banget, mending pakai yang namanya Premium Long. Dan ingat, ketika kamu pakai Premium Long ini, ketika visa kamu misalnya ada suatu kesalahan, mereka bisa bantu untuk melengkapi dokumen-dokumen atau memperbaiki masalah tersebut dengan menghubungi kamu lagi gitu. Jadi nggak langsung di reject, pasti dihubungin lagi, ini ada kesalahan atau ini ada kurang informasi, tolong dilengkapi, seperti itu teman-teman. Jadi mendingan menurut aku ya pribadi, kamu pakai aja yang namanya TLS Kontak Premium Long, seperti itu. Kemarin tuh waktu apply, mereka tuh hanya bayar 850.000 untuk servis khusus ini, di luar harga visa kalau nggak salah ya sekitar 1.250.000 plus 850.000
plus harga TLS kontaknya, servis dari TLS kontaknya aja tuh sekitar 400 atau 500 ribuan segitu. Jadi totalnya bisa 3 jutaan atau 3 jutaan lebih. Oke. Dan kemudian kita masuk ke yang poin pertama, foto berwarna. Nah, jadi di TLS kontak premium long itu mereka sudah mengurus yang namanya bila mana kamu kurang dokumen atau kamu butuh ada kesalahan dalam mengisi form, itu mereka semua yang akan bantu untuk memperbaiki. Dan bila mana ada kurang dokumen dan kamu tuh tinggal nggak di Jakarta atau di luar kota, kamu bisa kirim hanya melalui email gitu. Gampang banget sumpah. Terus udah gitu kamu foto sidik jari dan segala macam itu, fotonya itu sudah langsung sama premium long gitu. Jadi sudah sepaket, kamu nggak perlu foto lagi. Mereka foto semuanya di situ, foto visa, foto dan foto untuk pengajuan formulir juga di situ semuanya. Jadi udah include dalam satu harga seperti itu. Dan kamu juga bisa fotokopi bila mana ada dokumen yang kurang, gratis. Sebenarnya nggak gratis juga ya, mungkin masuk dalam biaya paket. Dan kemudian ada yang namanya konfirmasi reservasi paket perjalanan atau dokumen lain yang mencantumkan program kunjungan. Jadi ini bila mana kamu datang karena kemauan kamu sendiri tanpa ada travel agent, berarti kamu harus menyiapkan dokumen-dokumen seperti tiket pesawat pulang pergi. Ya, itu kalau bisa jangan yang dummy. Bisa juga yang dummy, tapi takutnya aja kamu visanya nggak di approve gitu. Jadi kalau memang niat banget ya udah kamu beli aja dulu ya kan. Nanti ujung-ujungnya beli pulang pergi, nanti ujung-ujungnya baru kalau memang visanya ditolak baru di reimburse gitu, dikembalikan dananya seperti itu. Waktu itu sih kalau yang paling aman sih pakai Xiamen Airline ya, karena uang kembalinya tuh sekitar hampir kalau nggak salah 80% gitu. Jadi kamu nggak buntung-buntung banget kalau visa kamu di reject. Tapi ada juga seperti Qatar Airways atau kalau nggak salah ada salah satu maskapai, dia itu bisa bikin kamu hanya membooking tiket sampai 3 hari maksimal kayaknya ya, kamu bisa beli tiket bookingan tersebut. Nah itulah yang kamu nanti masukkan sebagai dokumennya gitu. Jadi kamu bayar cuman harga booking untuk 3 hari itu, yang biasa orang bilang dummy tiket. Seperti itu teman-teman. Kalau kamu niat banget untuk di-approve, lebih baik kamu beli aja pulang pergi langsung gitu. Yang kedua, reservasi tiket pulang pergi dari dan ke Indonesia yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, social professional situation gitu ya. Surat keterangan bekerja asli dari perusahaan yang menyatakan nama, jabatan, dan gaji pelamar visa, alamat, dan tanggal perjalanan, dan siapa yang akan bertanggung jawab atas dukungan keuangan selama perjalanan. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kamu kerja di salah satu company, itu biasanya kamu butuh yang namanya surat ya. Surat yang menyatakan kontrak kerja kamu di situ harus kamu lampirin yang masih aktif gitu. Dan setelah itu harus ada salary kamu 3 bulan terakhir itu. Dan juga siapa nanti akan bertanggung jawab gitu. Kamu bisa aja bilang ini kamu yang bertanggung jawab sendiri untuk diri kamu atau enggak dari keluarga. Tapi kalau misalnya kamu diundang sama salah satu kerabat yang ada di luar negeri, berarti mereka yang harus kirim surat ya, mereka bilang dan ditandatangani kalau mereka akan bertanggung jawab ketika kamu nanti sudah sampai di Eropa, seperti itu. Tapi kalau kamu disupport sama orang tua kamu, berarti orang tua kamu harus bikin surat yang namanya mereka akan bertanggung jawab penuh untuk semua segala keperluan kamu, pokoknya dari segala sesuatunya mereka akan bertanggung jawab untuk kamu di Eropa nanti dan harus ditandatangani. Seperti itu. Jadi funds, next step ya. Funds, bank statement, payslip, pension statement. Jadi kalau kamu ini misalnya seorang pengusaha, otomatis kan nggak ada payslip kan. Kamu hanya ada tabungan di itu kan, di ATM, di bank. Jadi kamu bank statement aja itu selama 3 bulan terakhir. Jadi itu aktivitas bank kamu selama 3 bulan terakhir, rekening koran seperti itu. Tapi kalau kamu kerja,
3 bulan terakhir payslip kamu